Oke, perkenalkan nama saya Daniel Jonathan Sebastian Pardede dengan NPM akhir 182. Jadi di sini saya akan mempresentasikan serta memberikan video tutorial singkat mengenai penulisan dan daftar pustaka. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum kita masuk ke materi lebih jauh, kita harus tahu dulu pengertian dari penomoran dan daftar pustaka. Untuk penomoran sendiri, penomoran adalah sistem pengaturan dan pemberian nomor secara sistematis pada bagian-bagian dokumen seperti halaman, bab, subbab, tabel, dan gambar untuk memudahkan referensi dan pengorganisasian informasi. Lanjut ke daftar pustaka, di mana daftar pustaka adalah daftar sumber-sumber referensi yang digunakan dalam suatu karya tulis yang mencantumkan detail lengkap tentang sumber informasi seperti buku, jurnal, artikel, atau sumber elektronik yang dirujuk dalam dokumen tersebut. Nah, maksudnya di sini tuh, jadi kalau misalnya kita buat suatu karya ilmiah, kita tuh harus mencantumkan daftar pustaka. Sebagai apa? Sebagai bukti hasil referensi kita. Dan itu selain menjadi bukti hasil referensi, itu juga membuktikan kalau kita menghargai apapun, menghargai penulis karya tersebut lah. Ibarat seperti itu. Kita lanjut ke pentingnya dalam karya ilmiah. Nah, pertama itu sebagai kredibilitas akademik, di mana itu menunjukkan keseriusan dan profesionalisme penulis yang membuktikan bahwa karya itu didasarkan pada penelitian yang valid. Jadinya tuh ada bukti ataupun proof yang kuat gitu. Jadinya nggak asal-asal, kayak gitu. Terus yang ketiga itu memberi kerangka ilmiah yang terstruktur. Jadinya kerangka ilmiahnya itu nggak berantakan dan tetap terstruktur. Terus lanjut, itu sebagai pengakuan sumber informasi. Seperti yang tadi saya bilang, kalau em, dasar pustaka itu secara nggak langsung kita menghormati hak cipta penulis asli, di mana kita memberikan penghargaan kepada peneliti yang sudah berkontribusi, serta menghindari tuduhan plagiarisme. Lanjut yang ketiga ada kemudahan kemudahan penelusuran, di mana ini kita ketika kita membuat daftar pustaka itu tuh memungkinkan para pembaca itu bisa melacak sumber referensi kita, apakah valid atau enggak, dan bisa mempermudah verifikasi informasi serta membangun transparansi ilmiah. Jenis penomoran. Nah, penomoran di sini yang pertama ada beberapa jenis penomoran. Yang pertama itu ada penomoran halaman, di mana penomoran halaman ini adalah secara sistematis memberi nomor pada setiap halaman dalam suatu dokumen atau karya tulis. Sistem penomorannya itu kayak halaman awal atau pembuka, terus halaman isi ataupun utama. Nah, yang kedua ini letakkan nomor halaman, di mana pada bagian awal tuh itu tuh kita menggunakan angka Romawi kecil seperti yang ada di PPT ini 1, 2, 3. Dan ini biasanya ada di halaman judul, daftar isi dan daftar tabel. Sedangkan di bagian inti, nomor halaman itu menggunakan angka Arab dari 1, 2, 3 seperti ini. Yang dimulai dari bab pertama atau pendahuluan dilanjutkan hingga halaman terakhir. Terus yang ketiga, ada posisi nomor halaman, di mana ini ada di pojok kanan atas, pojok kanan bawah, tengah bawah halaman. Prinsip utama itu konsisten dengan satu dokumen dan sesuaikan dengan pedoman akademik institusi. Institusi, sorry. Karena setiap institusi itu punya pedomannya masing-masing. Gitu. Terus yang ketiga ini perbedaan awal dan akhir. Awal dan isi, sorry. Itu tuh bagian awal tuh pengantar di mana slide pertama berisi judul, nama presenter dan tanggal. Serta tujuan itu untuk menjelaskan presentasi secara singkat serta daftar isinya. Daftar isi itu kayak daftar di mana halaman-halaman gitu tuh ada di situ semua. Oke, lanjut. Oh, untuk bagian isinya itu bab dan subbab, di mana penomoran menggunakan angka Arab 1, 2, 3 untuk bab dan kombinasi angka untuk subbab itu 1.1, 1.2, 1.2, 1.1 gitu. Halaman itu dimulai dengan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya. Serta tabel dan gambar yang diberi nomor urut terpisah sesuai kemunculan. Misalnya tabel 1 gambar 2, tabel 1 gambar 3 kayak gitu. Nah, untuk fungsi daftar pustaka sendiri itu kayak gimana sih? Fungsinya sendiri itu ada tiga. Yang pertama itu pengakuan sumber, itu memberikan penghargaan pada penulis dan sumber referensi. Yang kedua mencegah plagiarisme, yang ketiga memudahkan penelusuran referensi. Komponen daftar pustaka ini ada nama penulis, judul karya, tahun terbit, dan penerbit. Nah, untuk kita lanjut ke sistem pengutipan. Sistem pengutipan itu ada tiga. Yang pertama kutipan langsung, itu di mana itu mengambil teks secara verbatim atau sumber asli tanpa mengubah kata-katanya.
Terus formatnya itu biasanya ada tanda stripnya gitu. Terus yang kedua, statement tidak langsung, di mana itu pengertian tidak langsung itu menyatakan ulang atau merangkum ide dari sumber asli dengan kata-kata sendiri. Kayak kita sama-sama kayak mengutip lah, kayak merangkum ataupun sebagainya. Ini digunakan untuk menghindari plagiarisme dan menunjukkan kalau misalnya ini loh kayak gua nggak saya nggak plagiarisme itu. Kayak kita bisa mengolah dengan kata-kata kita sendiri. Nah, untuk formatnya itu tidak menggunakan tanda kutip, tapi biasanya tetap disertai rujukan sumber. Untuk format pengutipan sendiri, itu tuh ada tiga. Gaya apa, di mana nama penulis dan tahun publikasi dalam teks. Misalnya, Smith 2020, gaya MLA, misalnya nama penulis dan nomor halaman, misalnya di tanda kurung, Smith 23, tutup kurung, titik. Dan gaya Chicago, di mana catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, I. Smith, title of book, terus tahunnya. Itu. Nomor halaman ya, sorry. Nah, lanjut. Untuk praktik pembuatannya sendiri seperti ini. Hampir-hampir sama kayak tadi. Oke. Mungkin segitu aja presentasi dari saya. Dari sekarang saya akan memberikan contoh sedikit tentang bagaimana kita membuat daftar pustaka, tutorial singkat. Oke, lanjut ke Word. Mana Word kita? Open dulu Word kita. Bentar, nih. Oke, open Word kita. Bentar, kita share screen dulu ya adik-adik. Nice. Nah, nih. Kita ketik Ctrl E, biar di tengah, daftar pustaka. Kita bold. Jangan lupa ukurannya kita buat 14, teman-teman. Karena biasanya itu di 14. Dan jangan lupa fontnya Times New Roman. Nah, misal kita membuat daftar pustaka, kita kontrol L ya, kontrol L di sini. Nah, untuk membuat daftar pustaka, itu tuh misal kita menggunakan Google Scholar ya, di sini sebagai referensi kita. Kita menggunakan Google Scholar, sebentar kita menggunakan Google Scholar sini. Ini, misal di sini, sebentar, kita share screen dulu di sini. Kita share Google Scholar di sini, share. Nah, misal kita em, ngetik lingkungan sekolah yang ideal nih. Kita cari di sini. Dan di sini kita ketik child, sini pencet yang child. Ini bahasa Inggris. Nah, di sini nih ada beberapa gaya kutipan MLA, apa, Chicago, Harvard, Vancouver. Nah, di sini tuh kita bebas mau guna yang mana. Jadi kalau misalnya di sini aku mau pakai yang apa, jadi kita tinggal pencet aja, terus kita Ctrl C. Nah, Ctrl C. Habis itu baru eh kita di sini sabar-sabar ya, teman-teman. Search lagi di Word kita. Baru kita di sini copy. Nah, misal kayak gini. Nah, di sini terlihat kita boldnya kita matiin. Nah, di sini kan cukup berantakan ya teman-teman ya. Supaya lebih rapi, itu tuh gampangnya kita tandain semua, terus baru kita kontrol T. Nah, jadi bakal lebih rapi teman-teman. Oke, ini sedikit tutorial singkat dari saya. Terima kasih.